Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rezim Jokowi sudah bangkrut. Rezim Joko Widodo sudah bangkrut, di mana terjadi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, serta harga kebutuhan pokok yang melangit. Demikian dikatakan Presidium Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional pada hari Ahad 6 Maret. Pembangunan pun hanya didasarkan pada utang dan dikendalikan oligarki. Kata Presidium ARM, utang yang menumpuk sehingga rakyat dibebankan untuk membayar, caranya dengan menaikkan berbagai pajak dan ini sangat menzalimi rakyat. Kondisi rezim Jokowi yang bangkrut, kata Presidium ARM, tak lama lagi terjadi pergantian kekuasaan. Rakyat ingin Jokowi segera mundur. Presidium ARM mengatakan rakyat sudah banyak turun ke jalan menyatakan protes ke penguasa. Jalanan Jakarta akan dipenuhi oleh rakyat yang menyuarakan meminta Jokowi untuk mundur. Begitu pungkasnya. Seperti diketahui bahwa harga kebutuhan mulai naik. Selain terjadi kelangkaan minyak goreng, ternyata harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai merangkak naik. Kenaikan harga paling tinggi seperti cabai dan juga bawang, naiknya hingga di atas Rp10.000 setiap kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diduga karena cuaca yang membuat petani gagal panen. Diketahui bahwa kemarin Jokowi mengingatkan rakyat, harga kebutuhan pokok akan segera naik dan ia pun dianggap tengah berbicara pada cermin. Presiden dianggap berbicara pada cermin ketika memberikan peringatan pada masyarakat mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada saat Rapim dengan TNI dan Polri, Presiden memberikan peringatan jika harga kebutuhan akan naik akibat kontainer yang semakin langka di seluruh dunia. Namun teguran yang diberikan Jokowi pada masyarakat tersebut justru dipertanyakan fungsinya oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai jika teguran Jokowi kurang tepat diarahkan pada masyarakat karena harga jual di Indonesia yang tinggi merupakan kebijakan dari kepala negara. Loh, ketika harga minyak turun, BBM juga tetap dinaikkan kok. Jadi beliau kurang ilmu pengetahuan, itu intinya. Bahkan logika dari sistem pasar itu beliau juga nggak paham, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, justru Jokowi yang seharusnya berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya ada kemungkinan Jokowi tidak mengerti informasi yang diberikan oleh para stafnya. Jadi kebijakan publik itu kan diputuskan di dalam kabinet dengan menghitung semua konsekuensi. Artinya kebijakan yang diambil Jokowi itu tidak menghitung konsekuensinya. Itu siapa yang harus hati-hati, ujar Rocky Gerung. Peringatan yang disampaikan pada rakyat dinilai oleh Rocky Gerung seolah Jokowi ini bicara pada diri sendiri melalui pantulan cermin yang ada di depannya. Itu arahan yang enggak ada subjeknya atau enggak ada objeknya. Pada siapa Presiden berbicara? Tentu ya pada dirinya sendiri. Mungkin dia lagi berpidato di depannya ada cermin, lalu dia pikir mungkin orang yang ada di cermin itu perlu dikasih tahu. Ucap Rocky Gerung. Utang pemerintah tahun 2022 bayar 443 triliun tambah baru sebesar 991 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yakni mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN itu sebesar 991,3 triliun rupiah pada tahun depan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Secara bruto, SBN yang diterbitkan adalah 1.300,1 triliun rupiah. Pada rinciannya, SBN bruto juga meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78-83%. Selanjutnya SBN valuta asing 11-14% dan SBN retail 6,8 sampai dengan 8%. DJPRR memiliki strategi itu dalam penarikan utang, yaitu oportunistik dengan merealisasikan penerbitan lebih besar pada pasar kondisi dengan pasar yang memungkinkan. Kemudian fleksibel yang artinya berubah sesuai dengan kondisi dan menjaga kehati-hatian dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun panjang.
Sederet kebijakan SBN yang akan dijalankan pemerintah yaitu optimalisasi SBN rupiah tenor menengah panjang. SBN valuta asing kini diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan target SBN. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 menyusut ke 4,65% terhadap PDB dari posisi tahun 2020 yang sebesar 5,70% terhadap PDB. Sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak. Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek. Ungkap ekonomis and Fixed Income Research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambicantoro. Setidaknya, sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan juga nikel. Pemerintah juga harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada tahun 2022 sebesar 443,8 triliun rupiah. Secara nominal memang terlihat sangat besar, akan tetapi pemerintah yakin kewajiban itu bisa diselesaikan. Jatuh tempo utang tahun 2022 tersebar dari awal hingga akhir tahun, dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1. Ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPRR, Kementerian Keuangan, Riko Amir kepada redaksi CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Keyakinan tersebut didasari oleh kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara yang kembali produktif, di mana penerimaan negara tumbuh positif jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami kontraksi hingga 16%. Penerimaan di tahun ini ditargetkan mencapai 1.846 triliun rupiah. Target tersebut belum mencantumkan dampak positif dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya kenaikan PPN dan juga program pengampunan sukarela alias tax amnesty. Di sisi lain, Amir juga memungkinkan pelonggaran dari kewajiban pembayaran, misalnya melalui perpanjangan tenor utang jatuh tempo. Perpanjangan tenor utang jatuh tempo secara umum dapat dilakukan lewat mekanisme pasar dan merupakan tools yang digunakan di banyak negara. Misalnya pemerintah melakukan cash buyback atau utang jatuh tempo di tahun 2022. Transaksi ini dapat mengurangi kupon yang akan dibayar di tahun 2022. Kementerian Keuangan juga bisa melakukan penukaran atau debt switch. Langkah yang sama pernah dilakukan pada tahun ini, yaitu menarik utang jatuh tempo dalam periode tertentu dan selanjutnya diterbitkan utang baru dengan tenor yang lebih panjang.